Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan sehat wal afiyah dan taufik dan hidayah wal inayah minallah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan pengajian kita kembali yang membahas tentang ulumul Quran, keilmuan yang berkenaan atau berkaitan membahas tentang isi Al-Quran, membahas tentang tafsir Al-Quran, membahas tentang yang bersangkutan dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di dalam bab ma'rifatus sababin nuzul, mengetahui sebab-sebab hikmah atau sebab-sebab dibalik turunnya ayat ataupun surat di dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa Al-Quran itu ada 3 versi turunnya. Dalam segi turunnya ada 3 versi. Yang pertama, ada ayat ataupun surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemula, artinya tidak melalui sebab apapun. Jadi ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara kejadian dulu ataupun pertanyaan dulu, tapi langsung sebagai pemula, langsung diturunkan untuk menjelaskan suatu hal kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian versi kedua, ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu karena ada kejadian terlebih dahulu, didahului oleh kejadian peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat maupun surat diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, versi yang ketiga yaitu ada ayat maupun surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pertanyaan dari para sahabat dan orang-orang yang di sekeliling beliau. Setelah ada pertanyaan, barulah turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu semua gerak-geriknya, omongannya tidak atas dasar nafsu beliau, akan tetapi semuanya karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lah, di antara 3 versi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sering dibahas oleh para ulama itu adalah yang versi kedua, yaitu ayat-ayat ataupun surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pasca peristiwa, pasca kejadian-kejadian. Nah, jadi ayat ini atau surat ini turun karena pasca kejadian apa? Pasca peristiwa apa? Adakah sababun nuzulnya? Disitulah oleh para ulama dibahas. Bahkan sangat banyak sekali ulama mengarang kitab yang khusus membahas tema ini, yaitu ayat-ayat maupun surat yang turun karena pasca peristiwa kejadian. Ada sababun nuzulnya, yaitu versi yang kedua tadi. Dan bahkan banyak kitab-kitab yang membahas khusus tentang itu. Salah satunya yaitu kitab Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, yaitu yang berjudul Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Dan kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hikmah, sudah memulai membahas dan belum selesai. Apa itu hikmah di balik kita itu mempelajari asbabun nuzul? Apa hikmahnya? Dan saya sudah memulai juga dengan beberapa contoh yang terjadi di para sahabat di zaman sahabat dulu, bagaimana mereka memahami ayat itu secara zahirnya saja. Secara zahirnya ayatnya berbunyi seperti ini, dan tidak salah ketika mereka memahami ayat tersebut secara zahirnya seperti ini.
Akan tetapi ketika ditafsirkan, maka penafsirannya bisa jadi salah. Kenapa? Karena ayat tersebut walaupun secara zahir bunyinya, konteksnya seperti ini, tapi ternyata setelah kita mengetahui asbabun nuzulnya, ternyata pemahaman sahabat ketika itu salah. Ya, karena konteks ayat ini dari segi ketika kita membaca asbabun nuzulnya ternyata bukan seperti ini. Nah, itu salah satu hikmah di balik kita itu mengetahui atau mendalami, mempelajari ilmu asbabun nuzul. Kita mengetahui ayat ini diturunkan untuk apa terlebih dahulu sebelum kita menghukumi apapun dengan ayat ini. Jadi sebelum kita ngotak-ngatik ayat ini, menghukumi dengan ayat ini, apapun mengeluarkan hukum apapun, menfatwakan hukum apapun, itu kita mempelajari dulu yang namanya asbabun nuzulnya. Dan ini penting. Terlebih bagi mereka-mereka, bagi kita semuanya terutama yang selalu mengatasnamakan sunnah. Kita kembali ke sunnah, kita kembali Al-Quran dan hadis. Mereka mengajak kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Banyak orang di zaman sekarang yang selalu mengajak kita untuk kembali ke Al-Quran dan hadis. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahui. Mereka sama sekali tidak memiliki keilmuan tentang Al-Quran sendiri maupun hadis tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca kitab Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu kitab Subdatul Isqan fi Ulumil Quran. Yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan menyelesaikan pembahasan di sini tentang dua kisah yang disebutkan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki tentang bagaimana pentingnya sebagai contoh, sebagai motivasi bagaimana pentingnya kita mempelajari asbabun nuzul, mengetahui dan mendalami, terutama bagi kita-kita yang ingin mendalami lebih dalam tentang ilmu tafsir, tentang ulumul Quran, maka kita harus mengetahui sangat mendalami bab ini, yaitu bab ma'rifatus sababin nuzul, mengetahui asbabun nuzulnya ayat maupun surat. Satu kisah yang pertama sudah saya sebutkan, sudah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, tapi alangkah baiknya kita sebutkan lagi, yaitu kisah sahabat Marwan ibnul Hakam, yang mana ketika itu sahabat Marwan ibnul Hakam itu membaca ayat di dalam surat Ali Imran, yaitu ayat 188, yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Yang artinya, jangan kalian menyangka atau mengira bahwa mereka-mereka yang gembira, bahagia dengan apa yang mereka berikan, dan mereka itu ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Dan mereka itu ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka itu tidak mengerjakannya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu ingin dipuji dengan sesuatu yang enggak mereka kerjakan. Jadi ada dua karakter di sini. Ada dua sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu mereka itu yafrahuna bima atau. Mereka itu senang dengan sesuatu yang mereka berikan. Jadi mereka memberi sesuatu, kemudian mereka senang. Dan yang kedua, mereka itu senang dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya hakikatnya mereka itu nggak mengerjakannya. Mereka ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka nggak miliki, mereka nggak mengerjakannya. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Maka jangan kalian mengira bahwa mereka itu akan selamat dari azab. Wallahum azabun alim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Pada akhirnya sahabat Marwan ibnul Hakam memahami ayat ini secara zahirnya, bunyinya seperti itu. Akhirnya beliau menyimpulkan, kalau seandainya, ini sahabat Marwan ibnul Hakam yang berkata, kalau seandainya semua orang itu gembira dengan sesuatu yang dia kasih, dan orang itu senang untuk dipuji dengan sesuatu yang dia tidak mengerjakannya sebenarnya, lantas dengan hal seperti itu saja dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa dari kita yang akan selamat? Kita semua pasti akan diazab, karena ya menurut sahabat Marwan ibnul Hakam ketika itu, karena di antara kita siapa yang akan bisa selamat? Karena rata-rata kita memiliki karakter yang seperti itu. Bayangin saja, setiap kita memberi sesuatu, kita pasti kan senang. Ya, terus kemudian kita senang kepengin dipuji walaupun hakikatnya terkadang kita itu memberikan sesuatu yang sebenarnya
apa kita itu nggak ada jasa di dalamnya gitu. Jadi kenapa kita minta dipuji? Tapi kita manusiawi, sebagai watak manusia itu ya manusiawi, ya hal manusiawi, kita kepingin dipuji. Lantas kalau dengan merasa seperti itu kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas siapa di antara kita yang akan selamat? Kita semua akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau begitu. Ini jadi kesimpulan yang diambil oleh sahabat Marwan Ibn al-Hakam setelah membaca ayat ini. Kalau menurut zahir ayat, benar apa yang dipahami oleh sahabat Marwan Ibn al-Hakam. Akan tetapi, mari kita lihat sahabat Abdullah bin Abbas yang didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ta'wil, tafsir, di dalam memahami, menafsirkan Al-Quran, kalamullah. Akhirnya Allah pasti mengijabah doa Nabi Muhammad SAW, sehingga sahabat Abdullah bin Abbas ini masyhur bahwa beliau itu adalah ahlu ta'wil, ahlu tafsir di antara kalangan para sahabat. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas itu menerangkan hakikat ayat ini itu maksudnya apa? Bahwa sebenarnya ayat ini, ayat tadi itu surat Ali Imran ayat 188, itu hakikatnya adalah turun, diwahyukan. Tujuannya, konteksnya adalah untuk ahlul kitab. Yang mana ketika itu ahlul kitab ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW mendatangi ahlul kitab, kemudian Nabi Muhammad itu bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, akan tetapi ahlul kitab ini menyembunyikannya dari Nabi, menyembunyikannya dari Rasulullah SAW. Bahkan ahlul kitab memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu yang bukan hakikatnya seperti itu. Jadi mereka ditanyain sesuatu, jawabnya pakai sesuatu yang lain. Ini ahlul kitab, ya. Dan mereka merasa senang dengan itu. Jadi mereka wastahmadu bidzalik. Mereka ingin dipuji, mereka ingin Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada mereka. Soalnya apa? Karena ahlul kitab merasa mereka itu berjasa sama Nabi Muhammad, telah memberi kabar Nabi Muhammad tentang sesuatu. Padahal sebenarnya yang mereka kabarkan kepada Nabi Muhammad itu adalah lain dengan apa yang sebenarnya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertanya tentang sesuatu, mereka jawabnya pakai sesuatu yang lain. Ya, sebenarnya jadi ayat ini tuh konteksnya turunnya adalah untuk mereka ahlul kitab. Jadi bukan berarti kesemuanya, kesemua umat berarti mendapatkan ancaman seperti itu. Enggak, ini adalah turunnya, konteksnya adalah untuk ahlul kitab. Nah, jadi dengan kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita faham, oh ternyata ayat ini adalah untuk mereka ahlul kitab. Nah, terus kisah yang kedua yaitu dari sahabat Utsman ibn Maz'un dan Amr bin Ma'di Karib, bahwa dua sahabat ini, yaitu sahabat Utsman bin Maz'un dan Amr bin Ma'di Karib, mereka itu sempat mengatakan bahwa khamar itu mubah, boleh khamar, minuman keras. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran. Ya, para sahabat berdalil dengan Al-Quran itu emang sudah terjadi dari zaman sahabat. Mereka itu selalu memahami konteks Al-Quran itu secara zahirnya saja. Memang konteks ayatnya berbunyi seperti ini, zahirnya. Dan itu udah terjadi dari zaman sahabat. Makanya jangan kaget ketika kita menemukan beberapa kelompok orang zaman sekarang, mereka selalu berdalil dengan Al-Quran, sementara mereka hanya memahami ayatnya saja secara zahirnya. Ketika kita tanyain tafsir dari ayat tersebut atau asbabun nuzulnya, mereka tidak mengetahui jawabannya. Tapi mereka selalu menyuruh kita berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Jadi sahabat Utsman bin Maz'un dan Amr bin Ma'di Karib ini, mereka itu mengatakan khamar itu boleh, mubah, dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat 93, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Apa arti ayat tersebut? Bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan apa yang mereka konsumsi atau yang mereka makan, selama mereka itu bertakwa dan beramal soleh, kemudian mereka bertakwa lagi dan mereka berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari segi zahir ayat ini berarti seakan-akan kita memahami apa? Bahwa selama kita itu beriman dan beramal soleh dan berbuat baik, maka kita tidak memiliki dosa dong. Kita mau makan apapun, mau minum apapun, selama di dalam hati kita masih ada iman, itu
nggak masalah dong. Yang penting kita masih ada iman, kita mau makan babi, mau minum khamr ataupun yang lain-lain yang sebenarnya itu haram. Kalau menurut ayat ini, nah, maka secara zahir ayat sebenarnya kita bisa memahami seperti itu dan itu benar. Karena memang zahir ayatnya berbunyi seperti itu. Tapi apakah hakikatnya demikian? Tidak. Nah, kalau kita lihat merujuk ke asbabun nuzul ayat ini, bahwa ayat ini itu sababun nuzulnya ketika itu ada beberapa orang yang mereka itu ketika khamr itu diharamkan, ketika turun ayat yang mengharamkan khamr, mereka itu orang-orang itu pada bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mereka mati fisabilillah di dalam peperangan. Mereka syahid kan? Akan tapi masalahnya mereka itu dulu ketika mati syahid di dalam peperangan, itu ketika itu khamr itu belum diharamkan. Tapi mereka sudah syahid dan mereka masih mengkonsumsi khamr karena menganggap khamr itu dulu masih mubah, belum turun ayat yang mengharamkan khamr. Bagaimana itu? Jadi apa ya? Bagaimana hukumnya mereka yang sudah meninggal dalam peperangan yang kita menganggap mereka adalah mati syahid, sementara mereka itu adalah pengkonsumsi khamr? Bagaimana? Nah, disinilah baru turun ayat ini, ayat surat Al-Maidah ayat 93. Ya laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsan. Nah, jadi ayat ini turun untuk mereka, jawaban untuk orang-orang yang bertanya bagaimana hukumnya sahabat-sahabat yang meninggal di dalam medan perang, sementara ketika mereka meninggal, khamr itu belum diharamkan seperti sekarang. Jadi hukumnya mereka bagaimana? Apakah mereka berdosa, meninggal dalam keadaan berdosa karena mereka masih mengkonsumsi khamr? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Jadi ayat ini tidak syamil likullin nas, tidak umum untuk semua umat manusia. Akan tetapi ayat ini konteksnya adalah untuk mereka-mereka karena ayat ini diturunkan setelah ada pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita melihat secara zahir ayat, seakan-akan kita memahami bahwa selama seseorang itu beriman dan beramal soleh, kita tidak berdosa mau makan apa aja, mau minum apa aja. Kita memahami ayatnya seakan-akan seperti itu. Tapi kalau kita merujuk kembali ke ilmu asbabun nuzul, kita mengetahui bahwa sebab turunnya ayat ini atau ayat ini adalah seperti ini, maka kita memahami bahwa ayat ini itu adalah khusus untuk mereka-mereka menjawab pertanyaan mereka yang bertanya tentang sahabat yang meninggal dalam keadaan masih meminum khamr mereka, karena ketika itu khamr belum diharamkan. Terus kemudian ada contoh yang lain disebutkan oleh Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Ketika itu ada ayat berbunyi fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Maka dimanapun kalian berada di situ ada wajah Allah. Jadi wajah Allah maksudnya di sini bukan kita menafsirkan ayat secara zahirnya, tidak. Karena wajah Allah yang dimaksud di sini adalah dimanapun kalian berada maka disitulah ada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan waktu maupun tempat. Lah, kalau kita melihat zahir ayatnya, maka seakan-akan pasti ada orang bertanya, zahir ayatnya ini seakan-akan memberitahu kita bahwa orang yang sholat itu tidak wajib menghadap kiblat. Kenapa? Karena fa'innama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadap, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau sholat menghadap utara, menghadap selatan, menghadap barat, menghadap timur, itu terserah. Karena Allah itu tidak terikat dengan tempat. Lah, baik itu dalam keadaan safar, bepergian maupun tidak bepergian. Nah, jadi seakan-akan zahir ayatnya itu kita memahaminya seperti itu. Apakah itu salah? Ya, kalau kita memahami zahir ayatnya kita nggak salah. Tapi kita merujuk ke sababun nuzulnya. Bahwa ayat ini tuh kalau kita tafsirkan secara zahirnya itu khilaful ijma'. Itu adalah menyalahi atau berseberangan dengan ijma'nya ulama. Dan ijma' ulama di sini sangat karena kita sekali lagi kita memahami Al-Qur'an dengan pemahaman ulama, bukan dengan pemahaman kita sendiri. Jadi kita memahami Al-Qur'an itu dengan pemahaman ijma'nya ulama, dan pemahaman mereka jauh lebih baik daripada kita memahami Al-Qur'an dengan
pemahaman kita sendiri, karena mereka telah mendalami, mereka telah belajar bertahun-tahun, mereka telah mendalami ilmu alat, ilmu-ilmu yang harus mereka miliki sebelum mereka itu belajar tafsir, sebelum mereka itu memahami tafsir Al-Quran. Dan mereka telah berkecimpung di dunia ilmu tafsir, dan mereka telah lama mendalami, mempelajari Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan sangat alangkah baiknya kalau kita itu mengikuti menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman ulama. Nah, di sini kalau kita memahami ayat ini secara zahir, ya memang kita memahaminya seperti itu. Nah, akan tetapi ini berseberangan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa ijma ulama itu bahwa sholat itu harus menghadap kiblat. Salah satu syaratnya sholat adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Nah, ternyata ketika kita membaca asbabun nuzulnya ayat ini, bahwa sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah untuk sholat sunnah dalam keadaan bepergian. Karena kalau kita lagi bepergian, sedang bepergian, kita kepingin sholat sunnah, sholat duha misal, dalam keadaan bepergian di atas kendaraan, kita boleh, tidak wajib menghadap kiblat. Nah, secara fikihnya kita tidak wajib menghadap kiblat. Ini di sholat sunnah ketika dalam keadaan bepergian. Jadi konteks ayat tersebut itu adalah ditujukan untuk sholat sunnah yang dalam keadaan bepergian, ataupun untuk orang-orang yang sholatnya ijtihad. Dalam ijtihad maksudnya apa? Dia itu berada di tempat yang dia itu tidak tahu arah kiblatnya di mana, sehingga dia ijtihad. Nah, ijtihad dengan cara yang telah disebutkan oleh fuqaha di dalam kitab fikih, mereka ijtihad menentukan arah kiblatnya. Setelah dia berijtihad, maka dia sholat dimanapun hasil ijtihadnya keluar, hasil usahanya untuk menentukan kiblat itu di mana, disitulah dia boleh sholat, ya. Dan dengan bunyi ayat ini, ya, itu sesuai dengan bunyi ayat fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, maka disitulah ada Allah. Jadi ayat ini untuk mereka-mereka yang sedang bepergian dan ingin sholat sunnah, dan untuk orang-orang yang mereka berada di tempat yang mereka tidak mengetahui arah kiblatnya di mana, kemudian mereka kepingin berijtihad, usaha untuk menentukan arah kiblat, maka boleh, ya, karena dimanapun kalian menghadap, disitulah Allah berada. Nah, tapi untuk mereka, bukan untuk kita-kita yang sedang dalam keadaan tidak bepergian, kita mengetahui arah kiblat di mana, kemudian kita berdalil dengan ayat ini dan kita sholat seenaknya sendiri tanpa menghadap kiblat. Ya, itu tidak, sangat khilaful ijma', itu menyalahi ijma' ulama. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh yang disebutkan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, 3 contoh ya totalnya, tentang bagaimana pentingnya kita itu memahami asbabun nuzul dari ayat maupun surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak salah menafsirkan ayat ataupun surat tersebut. Nah, jadi kita memahami ayat tersebut, kita jangan menafsirkan ayat tersebut, jangan menentukan suatu hukum dengan ayat tersebut, jangan memfatwakan suatu hukum dengan ayat tersebut, kecuali melainkan kita sudah merujuk kepada asbabun nuzulnya dulu. Sebab ayat ini diturunkan, konteksnya untuk apa dulu. Nah, karena seperti yang di 3 contoh tadi, kita bisa membuktikan bahwa sahabat pun mereka dulu sempat memahami ayat secara zahirnya saja. Padahal kalau mereka merujuk kepada asbabun nuzulnya, ternyata konteks ayat tersebut tujuannya bukan demikian, akan tetapi tujuannya untuk ini. Dan itulah sekali lagi bagaimana pentingnya kita memahami ilmu asbabun nuzul. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kali ini pembahasannya bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga bisa menjadikan ilmu yang berkah untuk kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya bisa dipahami, dan kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang apakah mengetahui asbabun nuzul itu bisa berpengaruh dalam menentukan suatu hukum. Itu insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.